Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi Zayan, Prodi PJKR kelas 2H, NPM 19520179. Di dalam video kali ini akan menjelaskan mengenai tentang pembelajaran bola tangan. Tugas ini merupakan sebagai bentuk UTS atau ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ruslan Rusmana selaku dosen mata kuliah pembelajaran bola tangan di STKIP Pasundan. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah bola tangan. Cabang olahraga bola tangan atau sering disebut juga dengan handball telah populer di beberapa negara. Karena kepopulerannya itu, maka dibentuklah organisasi internasional yang bernama IHF atau International Handball Federation. Dibentuknya pada tahun 1946. Sedangkan di Indonesia, organisasi bola tangan resmi terdaftar di IHF yaitu bernama ABTI atau Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Bola tangan di Indonesia dipopulerkan pada tahun 2009 dengan diselenggarakannya Handball Coaching Development di UNJ atau Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pengertian bola tangan. Pengertian bola tangan umumnya melatih kemampuan gerak dasar untuk membentuk kemampuan kecepatan gerak dan kekuatan. Bola tangan merupakan olahraga dalam permainannya dilakukan secara beregu atau tim, di mana untuk menguasai bola diperlukan tangan. Bola tangan ini sama seperti futsal, yaitu harus memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke dalam gawang. Kemudian ada sarana, prasarana, dan pemain. Untuk pemain berjumlah 7 orang yang bermain di dalam lapangan itu sudah termasuk 1 kiper dan 6 pemain lainnya. Kemudian untuk sarana prasarananya, untuk ukuran lapangan bola tangan biasanya berukuran panjang 40 meter dan lebarnya 20 meter. Sedangkan untuk tinggi gawang berukuran 2 meter dan lebar gawangnya 3 meter. Dan ukuran bola ada perbedaan untuk regu putra dan regu putri. Untuk regu putra biasanya memakai size nomor 3, sedangkan untuk regu putri memakai size nomor 2. Lalu selanjutnya ada teknik handball. Teknik handball sama seperti olahraga futsal, ada mengoper, ada menggiring. Tidak sama dengan futsal dan basket. Jadi teknik handball itu ada mengoper, ada menggiring, menembak, menghadang, ya itu aja. Kalau mengoper bola atau passing itu kita mendapatkan bola lalu memberikan kepada teman kita. Lalu menggiring bola, kita menguasai bola dengan cara menggiring atau membawa bola tersebut dengan tangkas dan cepat. Sedangkan menembak atau shooting, kita melakukan sebuah tembakan menggunakan tangan ke gawang lawan dan harus mencetak gol. Lalu yang selanjutnya ada menghadang atau blocking. Menghadang itu jadi kita menghentikan gerakan lawan ketika menyerang, itu namanya blocking. Selanjutnya ada taktik handball. Di dalam handball memiliki 2 taktik. Yang pertama ada pola bertahan, kemudian yang keduanya pola menyerang. Dan untuk pola bertahan ini ada macam-macamnya, ada man to man, 1 lawan 1, dan zona defense, pertahanan daerah atau kedalaman. Sedangkan formasi untuk pola bertahan 6-0, 5-1, 4-2, dan 3-3. Itu bentuk formasinya. Dan untuk pola menyerang biasanya para pemain
para pelatih memberikan arahan untuk menggunakan blocking atau screening biasanya, dan juga counter attack atau serangan balik. Untuk formasi pola menyerang itu ada 4-2, 3-3, dan 3-2-1. Selanjutnya ada menembak ini sebenarnya ada 6 macam tipe menembak di dalam olahraga bola tangan. Yang pertama ada the standing throw shoot. The standing throw shoot ini kita menembak dalam keadaan posisi berdiri tegak. Kemudian yang kedua ada the jump shoot. The jump shoot, pemain melakukan gerakan menembak dengan loncatan. Kemudian yang ketiga ada the dive shoot. The dive shoot ini bola ditembak pada saat badan pemain mencapai titik tertinggi dari hasil lompatan ke depan. Secara ringkasnya, jadi the dive shoot ini ketika mendapatkan bola kita sambil loncat tapi dengan menjatuhkan badan ke depan. Kemudian yang keempat ada the fall shoot. The fall shoot, bola dipegang dengan satu tangan, kemudian badan pemain dicondongkan ke depan atau ke samping, lalu melepaskan bola. Nah, saat melepaskan bola itu si pemain mendaratkan seluruh badannya atau terjatuh, tapi dengan cara yang benar. Kemudian ada yang kelima the flying shoot. The flying shoot ini merupakan cara yang paling ampuh untuk mencetak sebuah poin di olahraga handball ini. The flying shoot itu menembak dengan cara sambil terbang di udara. Yang keenam ada reverse atau membalik, gerakan memutar. Oke, lanjut ke peraturan bola tangan. Nah, untuk peraturan bola tangan ini sebenarnya memiliki banyak, ada 18 pasal peraturan permainan bola tangan, tetapi saya akan menjelaskan yang penting-pentingnya saja. Yang pertama, tadi lapangan permainan sebenarnya sudah dijelaskan, tapi akan dijelaskan kembali. Ukuran lapangan harus 20 x 40 meter, lebar garisnya 8 cm, dan ukuran gawang tingginya 2 meter, untuk lebarnya 3 meter. Sedangkan untuk area kiper, area circle kiper itu berukuran 6 meter. Kemudian yang kedua ada waktu permainan. Di sini dibeda-bedakan untuk pemain profesional maupun masih remaja, putri, putra, itu dibedakan. Jadi untuk usia 8 sampai 12 tahun itu biasanya bermain selama 2 x 20 menit. Kemudian usia 12 sampai 16 tahun 2 x 25 menit. Sedangkan untuk 16 tahun atau lebih 2 x 30 menit. Nah, untuk waktu istirahatnya itu 10 menit. Kemudian time out. Time out ini masih berkaitan dengan waktu. Jadi setiap olahraga itu pasti ada yang namanya time out. Time out itu jadi time out terjadi ketika ada sinyal dari delegate ataupun ada misalnya si para pelatih misalnya menginginkan mengubah taktiknya untuk para pemainnya. Jadi ada kesempatan untuk time out bagi masing-masing tim, itu time out namanya. Time out normal biasanya 1 menit. Nah, time out itu bisa juga terjadi ketika misalnya ada insiden dalam pertandingan, itu bisa terjadi. Kemudian ketika para pelatih mungkin menginginkan sebuah taktik yang baru, jadi biasanya para pelatih menginginkan time out kepada wasit, meminta time out. Kemudian yang ketiga ada bola. Nah, di sini akan dijelaskan ukuran keliling dan berat bolanya. Untuk pria dewasa dan remaja putra 16 tahun ke atas
itu memiliki ukuran keliling 58 sampai 60 cin. Sedangkan berat bolanya 425 sampai 475 gram. Kemudian yang kedua ada wanita dewasa, remaja putri di atas 14 tahun, remaja pria 12 sampai 16 tahun. Itu memiliki ukuran keliling 54 sampai 56 cm dan beratnya 325 sampai 375 gram. Sedangkan untuk anak putri usia 8 sampai 14 tahun dan anak putra usia 8 sampai 12 tahun itu memiliki ukuran keliling 50 sampai 52 cm dan beratnya 290 sampai 330 gram. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan tim pergantian pemainnya bagaimana. Untuk pergantian pemain bebas berkali-kali di daerah, berkali-kali juga tidak apa-apa. Misalnya pemain yang satu udah bermain kemudian diganti, nanti boleh main lagi. Asalkan ketika pergantian pemain itu harus benar-benar di daerahnya, di daerah pergantian, garis pergantiannya. Jika misalnya bukan di garis pergantian pemain daerah kita, itu bisa terjadi foul. Dan kemudian pemain yang digantikan juga harus sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu sebelum pemain baru masuk ke dalam lapangan. Pemain yang melakukan pelanggaran akan terkena skor 2 menit untuk pemain tersebut. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.